Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan memaparkan materi mengenai subsistem komoditi pertanian tebu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lensi Tianti, NPM S1D021046. Saya akan menjelaskan materi di bagian subsistem input, dan rekan saya Feli Fitria dengan NPM S1D021044, dan samping saya Kana Zarfakiasati, NPM S1D021070. Kami berdua akan menjelaskan tentang subsistem budidaya tebu. Perkenalkan, nama saya Unasari Ramadanti, NPM E1D021042. Saya akan menjelaskan subsistem pasca panen. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda Pamungkas dengan NPM S1D021080 akan menjelaskan subsistem pemasaran. Perkenalkan, saya Ersa Ferdiana, NPM E1D021030. Saya akan menjelaskan tentang subsistem penunjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subsistem input pada tebu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sekilas tentang tebu. Tebu adalah tanaman untuk bahan baku gula, teman-teman. Nah, tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan loh. Selanjutnya ada klasifikasi tebu. Bisa teman-teman baca sendiri di sini. Klasifikasi tebu terdiri atas kerajaan, lantai, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Saccharum L. Selanjutnya ada subsistem saprodi atau subsistem input, teman-teman. Nah, di dalam subsistem saprodi ini terdapat 5 bagian. Yang pertama ada lahan, yang kedua ada benih atau bibit, yang ketiga ada mesin, yang keempat pupuk dan pestisida atau pestisida, dan yang terakhir ada tenaga kerja. Kedua, subsistem budidaya tebu. Budidaya tebu adalah upaya menciptakan kondisi fisik lingkungan tanaman tebu berdasarkan ketersediaan sumber daya lahan, alat, dan tenaga yang memadai agar sesuai dengan kebutuhan pada fase pertumbuhannya sehingga menghasilkan produksi tebu yang diharapkan. Dalam budidaya tebu, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan agar hasil produksi yang diperoleh sesuai dengan harapan. Pertama, persiapan bibit. Secara umum, bibit yang diperlukan untuk menanami lahan seluas 1 hektar adalah 20.000 bibit. Bibit yang sehat dan baik akan menghasilkan tanaman tebu yang baik pula. Terdapat jenis bibit yang digunakan pada budidaya tebu, diantaranya bibit pucuk, bibit kebun, bibit mentah atau krecekan, sebelangan, dan siwilan. 2. Persiapan lahan. Sebelum proses penanaman, perlu disiapkan lahan yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tebu. Sebagai langkah awal, lahan yang tersedia harus dibersihkan dari segala jenis tumbuhan yang tumbuh di lahan. 3. Pembajakan atau plowing adalah upaya pembongkaran tanah yang bertujuan untuk memperdalam batas olah tanah, membalikkan tanah agar sirkulasi udara lebih baik. 4. Penggemburan atau harrowing adalah upaya memperhalus hasil olahan tanah dari kondisi tanah besar menjadi lebih kecil. 5. Pembuatan juringan atau lubang tanam. Juringan adalah lubang tanam dengan ukuran lebar 50 cm dan kedalaman 30 cm untuk tanah basah dan 25 cm untuk tanah kering. 6. Penanaman. Proses penanaman bibit tebu biasanya dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni. Pola tanam pada tanaman tebu adalah monokultur. 7. Perawatan. Pada proses perawatan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah penyulaman, penyiangan, klentek, pembubunan, pemupukan, dan penyiraman. 8. Penyulaman. Penyulaman adalah proses pergantian tanaman tebu yang mati dengan tanaman tebu yang baru. 9. Penyiangan. Penyiangan gulma dilakukan bersamaan dengan saat pembumbunan tanah dan dilakukan beberapa kali tergantung dari pertumbuhan gulma. 10. Klentek atau pelepasan daun kering. Klentek bertujuan untuk memperbaiki sirkulasi udara dan kebersihan kebun.
memperbanyak sinar matahari yang masuk, mengenai batang tebu, dan meningkatkan kualitas tebangan. 11. Pembumbunan. Pembumbunan atau uruk adalah memberikan tambahan tanah pada pangkal tebu. Pembumbunan dilakukan sebanyak 3 kali. Pembumbunan pertama dilakukan sekitar 2-4 minggu setelah tanam. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan aplikasi pemupukan. 12. Pemupukan. Pemupukan dilakukan 2 kali, yaitu saat tanam atau sampai 7 hari setelah tanam dengan dosis 7 gram urea, 8 gram TSP, dan 35 gram KCl per tanaman, atau 120 kg urea, 160 kg TSP, dan 300 kg KCl per hektar. Pada 30 hari setelah pemupukan ke-1 dengan 10 gram urea per tanaman atau 200 kg urea per hektar, pupuk diletakkan di lubang pupuk, dibuat dengan tugal sejauh 7-10 cm dari bibit dan ditimbun tanah. 13. Pengairan atau penyiraman. Pengairan atau penyiraman harus dilakukan tepat waktu dan tidak berlebihan. Terdapat 3 waktu pengairan yang tepat, yaitu pada waktu tanam, fase pertumbuhan vegetatif, dan pematangan. 14. Panen. Panen tebu dilakukan 1 kali pada akhir musim tanam. Waktu panen tebu tergantung pada jenis atau varietas tebu. Sistem selanjutnya yaitu subsistem pasca panen. Di tahap pertama yaitu ekstraksi jus atau sari tebu, di kebanyakan pabrik tebu dihancurkan dalam sebuah serial pengilim putar yang berukuran besar. Tahap kedua itu pengendapan kotoran dengan kapur atau sering disebut dengan liming. Pabrik dapat membersihkan jus dengan mudah dengan menggunakan semacam kapur atau sering disebut dengan slaked lime yang akan mengendapkan sebanyak mungkin kotoran untuk kemudian kotoran ini dapat dikirim kembali ke lahan. Tahap ketiga, evaporasi. Setelah mengalami proses liming, jus dikentalkan menjadi sirup dengan cara menguapkan air menggunakan uap panas. Tahap keempat, tahap kristalisasi. Pada tahap akhir pengolahan, sirup ditempatkan ke dalam panci yang sangat besar untuk dididihkan. Tahap kelima yaitu afinasi atau affination. Tahap pertama pemurnian gula yang masih kasar adalah pelunakan dan pembersihan lapisan cairan induk yang melapisi permukaan kristal dengan proses yang dinamakan dengan afinasi. Tahap keenam yaitu karbonatasi. Tahap pertama pengolahan cairan liquor gula berikutnya bertujuan untuk membersihkan cairan dari berbagai padatan yang menyebabkan cairan gula keruh. Pada tahap ini beberapa komponen warna juga akan ikut hilang. Tahap ketujuh yaitu tahap penghilangan warna. Ada 2 metode umum untuk menghilangkan warna dari sirup gula. Keduanya mengandalkan pada teknik penyerapan melalui pemompaan cairan melalui kolom-kolom medium. Tahap ke-8 yaitu tahap pendidihan. Sejumlah air diuapkan di dalam panci sampai pada keadaan yang tepat untuk tumbuhnya kristal gula. Sejumlah bubuk gula ditambahkan ke dalam cairan untuk mengawali atau memicu pembentukan kristal. Pada tahap ke-9 yaitu tahap pengolahan sisa. Cairan sisa baik dari tahap penyiapan gula putih maupun dari pembersihan pada tahap afinasi masih mengandung sejumlah gula yang dapat diolah ulang. Cairan-cairan ini diolah di ruang pengolahan ulang atau recovery yang beroperasi seperti mengolah gula kasar, bertujuan untuk membuat gula dengan mutu yang setara dengan gula kasar hasil pembersihan setelah afinasi. Subsistem selanjutnya yaitu subsistem pemasaran. 1. Penyalur ke subpenyalur atau grosir. 2. Penyalur ke pengecer. 3. Penyalur ke konsumen rumah tangga. 4. Pedagang menengah. 5. Retailer dalam kurung pengecer. 6. Konsumen penjualan dalam jumlah kecil ke konsumen secara langsung tanpa pelantara. 7. Penjualan ampas tebu ke peternak untuk dijadikan pakan ternak. Sistem selanjutnya itu subsistem penunjang. Tebu yang menghasilkan gula pasir merupakan tanaman perdagangan. Sebagai tanaman perdagangan, maka perlu pemindahan dari produsen ke konsumen. Dalam usaha memasarkan tebu, petani tebu dapat memilih salah satu cara, yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan pabrik gula dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati antara pabrik gula dan petani tebu guna meningkatkan pendapatan dan penambahan pasokan bahan baku bagi pabrik gula. Pemerintah dalam hal ini juga mengambil peran yang sangat penting untuk menentukan kebijakan harga di pasar dan membatasi impor gula tebu. Yang lainnya yaitu seperti penyuluh pertanian, koperasi, dan juga lembaga-lembaga pertanian lainnya, serta investor-investor
yang menyokong biaya-biaya di balik pertanian tebu.